Iya, iya. Bahwa ternyata dengan Yusuf Mansur juga bermasalah. Bermasalah, kemudian sampai akhirnya Yusuf Mansur masuk penjara lah gitu loh. Ya kalau untuk Yusuf Mansur saya pikir udah nggak ada gunanya dinasihati. Yang mana kami duga adalah berkembang pesatnya warung stick and stick sampai hari ini itu tidak lari atau tidak terlepas dari nama Yusuf Mansur yang kemudian mungkin menyuntikkan sejumlah dana yang cukup besar di sana. Kami melihat bahwa kenapa bisa di Hotel City ada nama Jody Brotoseno, kenapa bisa ketika Yusuf Mansur mau menemui Zakir Naik ada Jody Brotoseno di sana. Apakah kemudian memang mereka ini sudah kong kali kong seperti itu sejak lama, teman-teman, sampai kemudian aliran-aliran dana ini bisa masuk ke warung stick and stick melalui Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tal Walid. Ustadz Yusuf Mansur ternyata bukan nama asli. Ini nama sebenarnya. Mengapa memiliki dua nama? Artikel ini diposting 24 Desember 2021 lalu. Dan saya bahas hari ini untuk kemudian memberitahukan kepada teman-teman yang masih ada yang berkomentar bahwa ini sebenarnya Yusuf Mansur ini namanya siapa? Yusuf Mansur atau Jamaah Nur Khatib Mansur, teman-teman. Karena beberapa kali kami menyebut Jamaah Nur Khatib Mansur dan juga beberapa kali menyebut Yusuf Mansur. Intinya nama dari Yusuf Mansur ini dua, yaitu Yusuf Mansur dan Jamaah Nur Khatib Mansur. Yang mana yang saya tahu bahwa Yusuf Mansur ini nama panggungnya, namun nama aslinya adalah Jamaah Nur Khatib Mansur. Yang menurut saya ini juga aneh gitu, karena kok bisa ada orang yang punya dua identitas seperti ini gitu. Kalau selebritis mungkin kita masih bisa maklumi, tapi ini masalahnya Yusuf Mansur dikenalnya sebagai ustadz gitu. Baik, kita bacakan sedikit portal Pekalongan. Ustadz Yusuf Mansur belakangan ini menjadi sorotan karena terjadi konflik dengan sejumlah pengusaha dan kasus patungan usaha. Diketahui, Yusuf Mansur selama ini dikenal sebagai ustadz yang dalam setiap dakwanya selalu mendorong umat untuk melakukan sedekah. Selain seorang dai, Yusuf Mansur juga seorang pengusaha dan pimpinan pondok pesantren Darul Quran. Terbaru, Yusuf Mansur menanggapi komentar netizen yang mengatakan Yusuf Mansur ternyata bukan nama asli ustadz kelahiran Betawi ini. Dari situlah Yusuf Mansur mengaku bahwa dirinya memiliki dua nama. Siapa nama satunya? Mengapa dia bisa memiliki dua nama? Fakta baru itu terkuak dari postingan akun Instagram @yusufmansur yang memperlihatkan tangkapan layar salah satu komentar warganet @maskau yang mengatakan nama Yusuf Mansur adalah fake alias palsu dan nama sebenarnya adalah Jamaah Nur Khatib. Atas salah satu komentar dari postingan di Instagram Yusuf Mansur tersebut, kemudian Yusuf Mansur menyampaikan klarifikasi melalui Instagram @yusufmansur. Begini, Jamaah Nur Khatib Mansur sudah disahkan di pengadilan. Lama sekali nyari-nyari kesalahan, apalagi abangku, dan saya bangga pakai dua nama ini. Dari postingan tersebut diketahui nama asli Yusuf Mansur sebenarnya adalah Jamaah Nur Khatib Mansur. Sebagaimana klarifikasi yang disampaikan bukan Nur Khatib seperti yang disampaikan oleh warganet Maskau. Namun kenapa ustadz yang rajin mengembangkan berbagai jenis bisnis ini lebih populer memakai nama Yusuf Mansur? Dilansir dari portal pekalongan.com, dari priangantimurnews.com berdasarkan sumber dari Instagram @yusufmansur, berikut ini riwayat Yusuf Mansur memiliki dua nama. Dijelaskan, ustadz yang bernama asli Jamaah Nur Khatib Mansur kemudian populer memakai nama Yusuf Mansur bermula saat ia mendekam di penjara Bojonggede tahun 1998 dan Polsek Pontang Banten pada tahun 1999. Nah, di Polsek ini saya hanya ditahan 2 kali 21 hari, berarti sekitar 42 hari. Karena polisi-polisi pada demen saya, hehehe, rajin kerja katanya, rajin nyuci mobil, nyuci motor, dan enak kalau azan dan imamin, tulis Ustadz Yusuf Mansur di akun Instagramnya. Karena hal itu juga pimpinan pondok pesantren Darul Quran ini sempat berpikir untuk mengganti nama. Ia sendiri mengaku mengoprek Al-Quran dan menemukan nama-nama penggantinya. Yusuf Mansur dipenjara 2 kali. Itu sudah ada penjelasannya di video kami, teman-teman, bahwa kalau saya tidak salah yang satunya itu karena kasus dugaan penggelapan mobil, sementara yang satu lagi saya kurang jelas, entah masalah komputer atau apa. Yang jelas Yusuf Mansur di penjara 2 kali ini karena masalah yang jelas ya, bukan karena seperti bahasanya karena apa ini katanya polisi demen dia atau omong kosong bullshit. Yang jelas ini dia punya masalah dugaan tipu menipu juga, masalah dugaan kebohongan juga, penipuan juga, teman-teman. Jadi jelas-jelas orang ini memang sudah bermasalah sejak dulu sampai bisa dipenjara 2 kali gitu. Bahwa
Ternyata dengan Yusuf Mansur juga bermasalah. Bermasalah, kemudian sampai akhirnya Yusuf Mansur masuk penjara lah gitu. Ya kalau untuk Yusuf Mansur saya pikir udah nggak ada gunanya dinasihati. Pakai logika saja ya. Memang Yusuf Mansur itu kan pintar ngomong. Dan semua jangankan ngomongan seperti itu. Semua ceramah-ceramah di depan jemaahnya pun hampir semuanya bohong. Statement-statement dia bertemu dengan Rasul di mobil segala itu kan semua udah bohong semua itu. Kemudian sampai ketemu tukang rumput, baru 5 tahun kemudian sudah jadi miliarder. Itu kalau orang yang, ya maaf ya, kalau yang kita berpikir jernih, itu semua omongan bualan-bualan. Ada Nuh Mansur, ini sambungannya ya. Ada Nuh Mansur, Adam Mansur, dan Sulaiman Mansur, dan Talut Mansur. Hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk mengganti nama menjadi Yusuf Mansur. Ia tetap mempertahankan nama pemberian orang tuanya Jamal Nur Khatib, kemudian ditambah Mansur. Sudah disahkan di pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Namun sebagai dai, ia kemudian lebih suka memakai nama Yusuf Mansur hingga sekarang. Itulah riwayat Yusuf Mansur berganti nama sehingga memiliki 2 nama. Semoga netizen tidak lagi penasaran. Sebelumnya artikel ini telah tayang di priangantimurnews.com dengan judul "Nama Ustadz Yusuf Mansur ternyata palsu, ini nama aslinya. Lalu ada apa diganti?" Ini saya bacakan juga ini yang dari sumber aslinya. Ustadz Yusuf Mansur ganti nama, ini nama asli dan sejarahnya. Saya pikir narasinya nanti sama saja ya teman-teman. Jadi saya tidak perlu bacakan yang ini. Intinya bahwa Yusuf Mansur ini nama aslinya adalah Jam'an Nur Khatib Mansur. Karena memang sempat juga dulu menjadi problem ketika sebuah wawancara seorang investor itu kebingungan mentransfer uang yang mana dia kenal di situ adalah Yusuf Mansur, tapi ketika dia transfer rekeningnya ternyata namanya bukan Yusuf Mansur, melainkan Jam'an Nur Khatib Mansur ini teman-teman. Artinya apa? Bahwa kok bisa gitu? Apakah kemudian ini adalah upaya untuk mengelabuhi, upaya untuk kemudian mengecoh, atau bagaimana? Yang jelas ini satu hal yang aneh. Seperti yang saya katakan tadi, ketika mungkin itu menyangkut selebriti, punya nama panggung, itu hal yang lumrah gitu, bisa kita maklumi gitu. Karena itu sudah menjadi umum gitu di kalangan para artis gitu. Tapi ketika ini menyangkut ustadz, saya baru menemukan, saya tidak tahu ustadz yang lain, tapi saya baru menemukan Yusuf Mansur ini bisa punya 2 nama gitu. Ada unsur apa sampai kemudian dia begitu keluar dari penjara mengganti namanya, memperkenalkan dirinya sebagai Yusuf Mansur? Apakah kemudian Jam'an Nur Khatib Mansur ini sudah tersangkut banyak masalah sampai kemudian dia menciptakan nama baru yang mana nama ini tidak sesuai dengan data asli dia itu, data pribadi dia? Ini kan hal yang mencurigakan gitu. Bagaimana bisa kita mau berurusan sama orang yang punya nama 2 nama gitu? Sekali lagi saya katakan, apakah ini tujuannya untuk mengecoh atau mengelabui atau bagaimana gitu? Yang jelas bahwa Yusuf Mansur hari-hari ini sudah tersangkut banyak masalah. Dan seperti yang sering saya katakan bahwa setiap masalah yang menyeret nama Yusuf Mansur itu selalunya berhubungan dengan uang, selalunya berhubungan dengan duit, selalunya berhubungan dengan utang piutang, selalunya berhubungan dengan prestasi, dan selalunya berhubungan dengan dugaan tipu menipu teman-teman. Sebut saja investasi batubara, yang ini sangat aneh sekali teman-teman. Ketika kemudian orang-orang berinvestasi di tahun 2009, begitu di tahun 2010 mangkrak. Dan anehnya, ada bisnis dia yang mangkrak, tapi dia bisa memiliki duit dan kemudian mampu berinvestasi di warung steak and shake. Dengan jelas dia katakan bahwa di 2010 dia bergabung di warung steak and shake. Ini saya sudah ulang-ulang berapa kali, tapi ini memang keanehan gitu, yang belum mendapat jawaban sampai sekarang. Bahkan pihak warung steak and shake sendiri juga belum memberikan klarifikasi terkait masalah ini gitu. Artinya saya bisa mengatakan bahwa apakah kemudian memang betul apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur gitu, bahwa mungkin justru Yusuf Mansur ini adalah pemilik utama dari warung steak and shake, pemilik saham terbesar di warung steak and shake gitu. Sampai kemudian Jody Brotoseno dan pihak warung steak and shake tidak berani kemudian untuk mengcounter pernyataan dari Yusuf Mansur yang kita update di media sosial teman-teman. Ini satu tanda tanya besar yang sampai hari ini belum menemukan jawaban. Yang jelas bahwa hari ini yang pasti bagi saya adalah Yusuf Mansur ini tidak punya etikat untuk kemudian bertanggung jawab. Dan kami melihat makin kesini makin kelihatan bahwa Yusuf Mansur ini hendak kabur dari masalah gitu. Yusuf Mansur ini seolah-olah berharap kasus ini tenggelam gitu, sehingga kemudian dia tidak punya tanggung jawab untuk kemudian mengembalikan hak-hak orang banyak ini gitu, uang-uang dari para umat ini yang kalau ditotal semuanya memang nilainya fantastis teman-teman. Walaupun kami masih merasa bahwa Yusuf Mansur masih mampu untuk mengembalikan duit dari orang-orang ini. Hanya saja pertanyaannya dia mau bertanggung jawab atau tidak gitu, mau lari dari tanggung jawab atau bagaimana gitu. Ini kan menjadi tanda tanya besar teman-teman. Yang jelas bagi saya adalah bahwa hari ini
Sebelum kemudian Yusuf Mansur menunjukkan itikat baiknya untuk bertanggung jawab, maka sampai hari ini kami akan terus menyuarakan untuk kemudian memboikot warung Stick and Stick, memboikot segala bisnis Yusuf Mansur. Bahkan kami menyarankan kepada teman-teman untuk kemudian hentikan pergerakan orang ini gitu, karena sampai detik ini dia belum mendapatkan keadilan, masih dia petantang-petenteng, hahaha, cengengesan ke sana kemari gitu. Padahal masalah yang menyeret namanya itu sudah sangat banyak sekali, teman-teman. Kita belum berbicara tentang sedekah gitu, yang kita tidak ketahui kemana arahnya gitu. Kita belum berbicara tentang kasus Ibu Ana yang sampai hari ini masih menggantung. Kita belum berbicara tentang kasus Ibu Lestari. Kita belum berbicara tentang kasus-kasus yang lain gitu, yang juga banyak menyeret nama Yusuf Mansur. Selain kasus-kasus investasi ini, seperti misalkan Batubara, Python, Hotel City, Moyavi, dan yang lain sebagainya. Kita berbicara sedekah saja, itu sudah lumayan fantastis, teman-teman. Bukan lagi lumayan, sudah sangat fantastis. Nilainya luar biasa. Sejak kapan Yusuf Mansur mulai menarik sedekah? Dan kemana arah dan larinya sedekah itu gitu. Karena terus terang saja, seperti yang sering saya katakan, sampai hari ini saya belum melihat Yusuf Mansur ini punya track record, punya usaha yang jelas gitu. Selain kemudian warung Stick and Stick itu, yang mana kita ketahui bahwa warung Stick and Stick itu bukan dibangun dan didirikan oleh Yusuf Mansur, melainkan oleh keluarga Jody Prasetyosuseno. Yusuf Mansur masuk dan bergabung di situ setelah tahun 2010 gitu. Sementara warung Stick and Stick jauh sebelum itu sudah mulai didirikan gitu. Yang mana kami duga adalah berkembang pesatnya warung Stick and Stick sampai hari ini itu tidak lari atau tidak terlepas dari nama Yusuf Mansur yang kemudian mungkin menyuntikkan sejumlah dana yang cukup besar di sana. Kami melihat bahwa kenapa bisa di Hotel City ada nama Jody Prasetyosuseno, kenapa bisa ketika Yusuf Mansur mau menemui Zakir Naik ada Jody Prasetyosuseno di sana. Apakah kemudian memang mereka ini sudah kong kali kong seperti itu sejak lama, teman-teman, sampai kemudian aliran-aliran dana ini bisa masuk ke warung Stick and Stick melalui Yusuf Mansur, sehingga membuat warung Stick and Stick berkembang sepesat hari ini gitu. Bayangkan saja, sampai-sampai Yusuf Mansur mengatakan bahkan di COVID saja, di waktu COVID-19 lalu, ketika kemudian banyak perusahaan yang merayap bahkan tutup, warung Stick and Stick bahkan mampu membuka cabang. Pertanyaannya, dari mana duitnya? Syarif Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Stick, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Python kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moyavi di kau gatot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung Stick. Ya udah kita boykot sekalian biar stack. Boykot warung Stick. Boykot warung Stick. Boykot warung Stick. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung Stick. Jody kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Python kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moyavi di kau gatot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung Stick. kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung Stick. Ya udah kita boykot sekalian biar stack. Boykot warung Stick. Jody kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Python kau macet,
Bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau lungkat, bikin program moyasi di kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si Ucup kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step, hahaha.